Selamat datang Jemaat GKI Ambarawa. Kami sangat berbahagia saudara turut bergabung dalam ibadah ini. Sebelum memulai, mari kita perhatikan bersama beberapa hal berikut ini. Duduklah sesuai nomor yang sudah tertera. Kenakan masker selama ibadah berlangsung. Berikan salam tanpa bersentuhan satu sama lain. Mohon nonaktifkan telepon seluler atau ubah ke mode diam. Seusai ibadah, silakan meninggalkan area gereja agar tidak terjadi kerumunan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Merayakan peristiwa Jumat Agung bukanlah semata mengenang peristiwa puncak dari perjalanan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi perjalanan yang sebenarnya mempersaksikan cinta kasih yang sempurna. Marilah pada saat yang indah ini kita mengarahkan pikiran, hati, dan tubuh kita untuk menyambut Jumat Agung. Sungguh kita dilayakan dan sepantasnya lah kita memuji Tuhan Allah kita. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari yang selalu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Jumat Agung ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Raja yang mulia. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jumat itu dalam cemooh dan cibir, Yesus berjalan menapaki Golgota. Dengan penuh kesombongan, seorang tentara membawa tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Gelak tawa terdengar seolah sebagai respon atas Yesus yang terluka. Bayang-bayang pengkhianatan seakan-akan menari-nari di mata Yesus. Yudas, Simon, dan entah siapa lagi. Ketika paku tajam menghujam tangan dan kakinya, dalam erang pedih dan duka, ia berteriak lirih, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tema ibadah pada hari ini, Raja yang ditolak. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak seharusnya kita ragu, tidak seharusnya kita meragukan kasih Allah kepada kita. Karena Dia sudah nyatakan kasih-Nya yang begitu besar ketika kita masih berdosa. Seharusnya lah kita senantiasa
rindu untuk menyenangkan Dia, memuliakan Dia, seperti nyanyian yang baru saja kita nyanyikan. Kini ku hidup menyenangkanmu. Tetapi seringkali yang kita lakukan, kita mencari kesenangan diri kita sendiri, mencari kepuasan diri kita sendiri, mengabaikan Allah yang begitu mengasihi kita. Bahkan demi kesenangan diri kita sendiri, kita menyakiti sesama kita. Oleh sebab itu, ketika kita menghadap hadirat-Nya melalui ibadah ini, seharusnya kita menyadari dan mengakui keberdosaan diri kita. Mari kita datang kepadanya. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan, kepada kami manusia yang berdosa ini. Ketika kami mengalami pergumulan demi pergumulan, seringkali kami mempertanyakan kebaikan dan kasih Tuhan. Padahal sesungguhnya Engkau telah membuktikan kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar itu 2000 tahun yang lalu. Bahkan sampai hari ini ketika kami masih berdosa. Ampuni dosa kami. Kami seharusnya hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Tetapi justru yang kami kejar adalah kemuliaan diri kami sendiri. Ampuni dosa kami. Kami yang seharusnya menyatakan kehadiran kerajaan Allah di tengah keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat sekolah kami, dimanapun kami berada. Justru yang kami hadirkan adalah kerajaan kami sendiri dan kehendak kami sendiri. Ampuni dosa kami. Kami seharusnya hidup menyenangkan-Mu. Tetapi seringkali dalam hidup ini kami justru membuat-Mu sedih dan menangis. Ampuni dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, izinkan kami menghadap hadirat-Mu, kami orang berdosa ini, dan layakkan kami, sambil mengingat kami akan kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Berkati ibadah ini, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan luka
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah bagi kita yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya di dalam Roma 6 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah. Teman yang dikasih Tuhan, mari kita sampaikan salam damai satu dengan yang lain. Kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Teman yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh hati kami dipenuhi ucapan syukur ya Tuhan, jikalau kami adalah orang-orang yang menerima kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami memahami, mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Salib tempat yang paling hina, tetapi kami merangkulnya, menjunjung tinggi penuh, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, menebus dosa kami, dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan melakukannya. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus untuk membimbing kami, baik hamba-Mu yang menguraikannya maupun setiap kami yang mendengarkannya.
sehingga kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus yang kami kasih dan sangat mengasihi kami. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 40, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada aku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang tema kita, Raja yang ditolak. Saya yakin semua manusia, semua orang pasti pernah merasakan ditolak. Saudara, ada penolakan yang sifatnya memang harus terjadi. Harus dilakukan. Contohnya, saya punya anak kecil yang usianya baru 2 tahun kurang lebih. Gitu. Saudara, kalau dia sedang ingin mengambil pisau, main dengan pisau. Saudara, saya sebagai orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anak saya pasti akan melarang, menolak anak saya, keinginan anak saya. Kenapa? Karena dia belum paham, bukannya tidak boleh pegang pisau, main pisau, bukan. Tetapi karena dia belum memahami apa fungsi pisau itu sendiri, sehingga itu membahayakan dirinya, maka saya pasti akan menolak keinginannya. Saya suka makan sambal. Kalau anak saya itu melihat warna merah tertarik, kemudian yang anak saya masih kecil ini pengen mencicipi sambal, saudara, pasti saya akan menolak keinginan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat perutnya sakit. Itu adalah penolakan yang harus saya lakukan sebagai orang tua yang mengasihi anak saya. Saudara, bukankah demikian Allah Bapa dengan diri kita? Berapa banyak keinginan dan doa kita yang Tuhan tidak jawab, Tuhan tolak. Kenapa? Karena itu bisa jadi keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan bisa jadi keinginan kita itu justru mencelakai kita. Bersyukur Allah Bapa kita tidak menjawabnya. Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita.
Ada juga penolakan yang mau ndak mau harus terjadi. Contohnya, saudara, kita ini hidup bersama dengan orang lain, berbeda pikiran, berbeda pandangan. Jadi ketika kita sedang rapat, entah rapat majelis, rapat bidang pelayanan, rapat apapun, pasti akan berbeda pandangan dan pikiran. Dan namanya rapat harus mengambil keputusan dari semua pendapat. Tidak mungkin semuanya diambil keputusan bersama, tidak bisa. Pasti hanya adalah salah satu di antara sekian yang akhirnya bisa disepakati bersama, diambil keputusannya. Mau tidak mau, ada pendapat yang ketika diambil keputusan merasa, loh kok bukan pendapat saya, merasa ditolak. Tetapi itu harus terjadi. Saudara, oleh sebab itu, belajarlah untuk menerima realita kenyataan bahwa penolakan memang kadang harus terjadi. Jangan sakit hati kalau beda pendapat. Jangan sakit hati kalau pendapatnya tidak diterima. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang seringkali mudah sakit hati padahal itu sesuatu penolakan yang harus diambil, jangan-jangan selama hidupnya jarang sekali merasa tertolak. Sehingga mudah sekali, sensitif sekali terhadap sebuah penolakan. Bukankah dalam hidup berbangsa dan bernegara, demokrasi di Indonesia ini sesuatu yang wajar? Kalau pemilu pasti ada yang menang dan yang kalah. Yang kalah kadang merasa tertolak, sakit hati, itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Tapi mari kita belajar bertumbuh, semakin dewasa di dalam berdemokrasi untuk menghargai hasil dari pemilu itu sendiri. Saudara, itu keputusan penolakan yang sifatnya harus terjadi. Tetapi saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini juga ada penolakan yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak kita lakukan. Contohnya dalam hidup ini. Saudara, ada begitu banyak anak merasa dirinya tertolak sejak di dalam kandungan. Karena dia adalah hasil seks bebas atau perselingkuhan. Sehingga tidak heran data menunjukkan kurang lebih 2,5 juta bayi digugurkan di Indonesia ini per tahun. Dan angkanya semakin lama semakin meningkat. Di dunia kurang lebih 20 juta anak digugurkan per tahun. Mengerikan sekali. Bukankah ini lebih mengerikan daripada perang dunia? Bayi merasa tertolak di dalam kandungannya. Ketika mulai tumbuh besar, dia sudah menjadi remaja. Ada begitu banyak anak remaja merasa tertolak oleh teman-temannya karena penampilannya yang tidak seperti yang diharapkan teman-temannya. Mungkin dia tidak punya kemampuan seperti yang diharapkan teman-temannya. Saudara, data menunjukkan lebih dari 40% siswa anak remaja di Indonesia ini yang pernah mengalami dibully oleh teman-temannya. Menjadi korban bullying. Mengerikan sekali. Ada juga ketika dia bertumbuh dan dewasa semakin menjadi seorang pemuda, ada pemuda yang merasa ditolak oleh pemudi. Karena seorang pemudi itu lebih memilih pria lain, pemuda lain. Saudara, waktu saya cari survei, tidak ada yang berani mensurvei ini. Karena satu orang bisa berkali-kali ditolak. Ketika sudah menikah, suami istri juga pernah merasakan ditolak. Gara-gara pasangannya selingkuh, sehingga dirinya merasa tertolak. Saudara, angka perceraian dari tahun 2020 sampai 2021 di Indonesia saja meningkat lebih dari 50%. Ada kasus lebih dari 4.000 kasus perceraian yang sedang ditangani tahun kemarin. Mengerikan sekali. Bukan itu saja, ketika seorang sudah menjadi orang tua, dia merasa tertolak karena tidak lagi dihormati, dihargai oleh
anak-anaknya. Saudara, dalam hidup ini kita seringkali merasakan ketertolakan dan sesungguhnya itu ketertolakan yang tidak seharusnya terjadi. Saudara, pertanyaannya, bagaimana dengan Sang Firman yang menjadi manusia? Kalau semua manusia pernah mengalami ditolak, bagaimana dengan Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia? Apakah dia juga merasakan ketertolakan? Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan jelas sekali. Sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 11, firman Tuhan katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sebelum dia datang dan berinkarnasi menjadi manusia, dia tahu di bahwa dia akan ditolak oleh manusia kepunyaannya itu. Ketika dia di dalam kandungan Maria, dia sempat ditolak oleh Yusuf, calon ayah angkatnya itu. Matius 1 ayat 19 dicatat demikian. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Oh, puji Tuhan. Akhirnya malaikat menjumpai Yusuf. Dan kemudian Yusuf memahami, mengenali, dan akhirnya menerima Yesus Kristus. Kasih Tuhan, Alkitab juga mencatat, ketika Yesus Kristus lahir, baru saja lahir, baru mulai bertumbuh, dia ditolak oleh seorang penguasa besar, yaitu Raja Herodes, yang bahkan sampai mengeluarkan perintah, bunuh semua bayi di bawah 2 tahun itu. Dan dia, Yesus Kristus, harus mengungsi ke Mesir bersama Maria dan Yusuf. Ironis sekali, Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia ditolak sedemikian rupa. Belum cukup, saudara. Dia sudah melakukan, memberitakan firman kebenaran. Dia sudah melakukan mukjizat yang luar biasa. Sebab begitu banyak orang mengalaminya. Ribuan orang mengalami mukjizatnya. Tetapi ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, siapakah dirinya sebagai roti hidup? Yohanes 6 ayat 66 dicatat demikian. Mulai daripada waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Hanya 12 muridnya saja yang tetap tinggal menyertai dia. Dan itu pun Yesus bertanya, apakah kalian juga tidak pergi bersama dengan mereka? Simon Petrus menjawab, kemana kami pergi? Bukankah engkau adalah perkataanmu adalah firman yang hidup? Oh saudara, dia ditolak begitu banyak orang yang pernah mengalami mukjizatnya. Dia juga pernah merasakan ditolak oleh Maria, ibunya dan saudara-saudaranya. Karena Maria dan saudara-saudaranya Yesus itu sudah mulai terpengaruh perkataan orang lain. Orang lain membicarakan tentang Yesus yang kerasukan setan yang gila. Maria yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus ingin membawa Yesus pulang. Dan mereka mencari Yesus. Dan ketika mereka menemukan Yesus sedang berbicara dengan banyak orang, orang banyak itu kemudian berkata kepada Yesus, Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Dicatat di dalam Markus 3 ayat 32-35. Lalu apa yang Yesus katakan? Dia berkata, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Karena waktu itu Maria dan saudara-saudara Yesus sudah mulai terpengaruh perkataan orang bahwa Yesus sudah gila dan kerasukan setan. Dia bahkan merasa tertolak dengan murid-muridnya sendiri. Murid-murid yang menyertai dia sendiri. Ketika Yudas Iskariot menjual Yesus. Ketika Simon Petrus menyangkal dirinya.
ketika semua murid melarikan diri, dia sendirian diadili dengan penuh kekejaman. Perikop yang kita baca, dia ditolak oleh orang-orang Yahudi dan Pilatus. Saudara kasih Tuhan, perikop yang kita baca jelas sekali. Bukankah Pilatus tahu betul bahwa Yesus Kristus tidak bersalah? Di dalam ayat 38 dikatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Saudara, waktu itu Yesus sedang diinterogasi oleh Pilatus. Engkaukah raja orang Yahudi? Yesus tidak bergeming, kemudian bertanya, engkau bertanya dalam hatimu sendiri atau karena mendengar dari kata orang lain? Pilatus meremehkan Yesus. Apakah aku ini orang Yahudi? Sehingga percaya bahwa engkau raja orang Yahudi? Bangsamu sendiri yang membawa engkau ke hadapanku. Yesus sudah menyatakan kebenaran kepada Pilatus. Dia katakan, kerajaanku bukan dari kerajaan dunia ini. Barang siapa percaya dari sumber kebenaran, maka orang tersebut akan mendengarkan perkataanku. Pilatus meremehkan Yesus. Apa itu kebenaran? Bagi Pilatus kebenaran tidaklah penting. Yang penting adalah jabatannya. Terima kasih Tuhan. Padahal Yesus sudah memberitahu kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini, berulang kali. Satu ayat diucapkan kurang lebih 2-3 kali. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudara kasih Tuhan, ironis sekali. Pilatus bukan percaya kepada Yesus Kristus sebagai raja segala raja. Justru dia menyerahkan kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Dan dia mencuci tangannya. Tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang harus dia tanggung sesungguhnya. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi jauh lebih memilih Barabas daripada Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, bukankah perbedaan yang sangat jauh sekali antara Yesus dengan Barabas? Semua orang tahu perkataan Yesus Kristus penuh dengan kebenaran. Sementara Barabas, semua orang tahu bahwa perkataannya penuh dengan kebohongan. Semua orang tahu perkataan Yesus, perbuatan Yesus, itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dia memberi makanan kepada ribuan orang. Dan semua orang, bukankah mereka juga tahu bahwa Barabas selalu dalam hidupnya tidak pernah memberi, tetapi justru merampok harta orang-orang lain. Ada begitu banyak orang mengenal Yesus, dia yang berulang kali menghidupkan orang yang mati. Tetapi semua orang juga sudah tahu Barabas adalah orang yang mematikan orang yang hidup. Lalu pertanyaannya, mengapa orang-orang Yahudi lebih memilih Barabas daripada Yesus? Mungkin dalam hati kita berkata, oh sungguh bodoh sekali Pilatus dan orang-orang Yahudi itu. Tetapi kalau kita mau jujur dalam hati kita, bukankah kita pun seringkali menolak Yesus? Loh, saya tidak pernah menolak Yesus. Saya beribadah kepadanya. Saya memuji dia, memberikan persembahan kepadanya. Itu di gereja. Bagaimana di rumah? Bagaimana di tempat kerja? Bagaimana di tempat sekolah? Bagaimana ketika kita sendirian? Kita menolak Yesus seringkali ketika Yesus berkata, hai, ampunilah dia. Tetapi justru yang kita lakukan, kita tetap membenci dia.
Yesus berkata, "Hai, kasihanilah dia, kasihilah dia." Tetapi kita tetap berkeras hati untuk tetap membenci dia. Yesus katakan, "Hai engkau, layanilah seorang akan yang lain." Tetapi kita seringkali hanya mau untuk dilayani, tidak mau melayani sesama kita. Yesus katakan, keperintahkan, "Hei engkau, bermurah hatilah kepada sesamamu yang kekurangan." Justru yang kita lakukan adalah kita tetap egois, memperkaya diri dan tidak peduli dengan sesama kita. Ketika Yesus perintahkan engkau, "Hai, jagalah kesucian hidupmu." Tetapi yang kita lakukan justru kita mengumbar emosi kita, nafsu kita, dosa kita. Ketika Yesus perintahkan sebagai raja, dia perintahkan kendalikan dirimu, sangkalah dirimu. Tetapi yang justru yang kita lakukan adalah kita mengumbar emosi, keegoisan kita. Dan tidak peduli dengan sesama kita. Ketika Tuhan Yesus perintahkan, tetaplah setia sampai mati. Yang kita lakukan justru menjual kebenaran dengan argumentasi demi masa depan yang cerah. Dan kita menuruti keinginan diri kita sendiri. Ironis sekali. Oleh sebab itu jangan hanya berkata, begitu bodohnya Pilatus dan orang-orang Yahudi. Mari kita berani berkata, begitu bodohnya saya ini. Saudara, kita berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Raja. Tidak ada wilayah yang netral. Hanya ada dua saja. Engkau sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Raja. Atau engkau menolak dia sebagai Tuhan dan Raja. Mungkin ada banyak orang yang mengakui bahwa Yesus adalah seorang nabi utusan Allah. Tidak sedikit juga yang mengakui bahwa Yesus adalah guru moral yang sangat baik. Tetapi mereka tidak berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Mungkin di dalam hati kita berkata, "Oh, saya sudah mengakui Yesus Tuhan dan Raja." Tetapi pertanyaannya, sungguhkah dalam hidup kita ini boleh sungguh-sungguh mentaati dengan setia kehendak Tuhan dan Raja kita? Atau jangan-jangan diam-diam kita menolak dia? Seakan-akan dalam hati kita berkata, "Oh Yesus Tuhan dan Raja, engkau tinggallah, duduklah di tatamu di sorga sana sebagai Raja segala Raja. Tetapi jangan ikut campur dengan urusan dunia saya. Engkau duduklah di atas sana, jangan urusi keinginan saya, harapan saya jangan engkau campuri, rencana saya jangan engkau campuri." Tapi ketika aku mengalami pergumulan demi pergumulan, aku akan datang kepada engkau, memberikan persembahan engkau karena engkau adalah Raja. Kemudian engkau adalah Raja yang harus menolong aku. Kalau engkau tidak segera menolongku, jangan-jangan engkau bukan Raja yang baik dan penuh kuasa. Jangan-jangan itulah yang kita lakukan. Saudara kasih Tuhan, sekalipun ada semua orang menolak Yesus sebagai Raja segala Raja, dia tetap Raja segala Raja. Berbahagialah kita yang termasuk adalah orang-orang yang menyembah dia sebagai Raja segala Raja. Yang rela berani berkata, "Ya Rajaku dan Tuhanku, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Tetapi celakalah orang yang menolak dia sebagai Raja. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 70, Bait Allah yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Yahudi itu
Tuhan izinkan untuk mengalami kehancuran luar biasa. Sampai sekarang tidak pernah bisa berdiri lagi. Tinggal hanya tembok ratapan di mana mereka meratap berdoa minta pemulihan dari Tuhan. Bagaimana dengan Pilatus yang mencuci tangannya ketika menolak Yesus itu? Saudara, beberapa tahun kemudian setelah dia menyalibkan Yesus, dia dipanggil ke kota Roma. Dia diadili untuk mempertanggungjawabkan semua kekejaman yang dia lakukan. Dia pernah menyalibkan ratusan bahkan ribuan orang. Sangat kejam sekali Pilatus ini. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi hanya yang mengganggu pikirannya hanya satu orang saja. Ketika dia mengalami pergumulan itu, dia mengalami stres, depresi yang begitu berat setiap kali mengingat satu pribadi ini. Dan ketika dia pikirannya terus mengingat dia, satu pribadi ini, dia tiba-tiba melihat darah begitu memenuhi tangannya itu. Kemudian dia lari mencari air dan mencuci tangannya itu. Dan setelah dia melihat tangannya bersih, dia tersenyum. Dan kemudian dia berusaha untuk tidur. Kemudian pikirannya kepada orang tersebut, dia terus merongrong dirinya. Dan kemudian dia ingat pribadi itu. Dia melihat darah di tangannya. Dan kemudian dia mencuci tangannya lagi. Dan itu berulang kali dia lakukan sampai dia mati. Ada orang yang menulis bahwa dia akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi yang jelas, satu pribadi yang dia ingat adalah Yesus Kristus yang pernah dia tolak dan disalibkan itu. Sekalipun dia berusaha mencuci tangannya. Ironis sekali. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang yang menolak Yesus Kristus, tidak percaya pada Yesus Kristus, tetapi dia toh tetap kaya, tampak begitu bahagia seumur hidupnya? Saudara, pertanyaannya, apa artinya kaya raya bahagia seumur hidup dibanding dengan kekekalan? Orang bisa saja tetap bahagia, tetap kaya raya ketika menolak Tuhan Yesus. Tetapi cepat atau lambat, dia akan menghadapi kematian dan dia akan masuk ke dalam pintu kekekalan. Dan ketika dia masuk ke dalam pintu kekekalan, firman Tuhan katakan di dalam Matius 13, ayat 42. Mereka orang-orang demikian akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengerikan sekali. Tetapi berbahagia orang yang tidak menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dikatakan Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, sekalipun orang-orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja mengalami pergumulan yang begitu berat sekalipun, jangan menyerah. Karena ketika memasuki kekekalan, Matius 13 ayat 43 mencatat demikian. Mereka akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Wow. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah tolak Dia terus-menerus selagi masih ada kesempatan. Besok hari Minggu dan setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya, ketika Yesus Kristus bangkit, Dia memberikan jaminan kepastian yang teguh bahwa orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja itu pasti tidak akan kecewa. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu boleh mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali menolak Engkau, yang seringkali menyangkal Engkau. Ampuni dosa kami. Ketika firman-Mu menegur kami ya Tuhan, biarlah hati kami dilembutkan
diberikan untuk siap dibentuk untuk tetap mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Dan tetap berdiri teguh di dalam setiap pencobaan dan godaan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan dan Raja kami, yaitu Yesus Kristus, sampai akhir hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, meteraikan komitmen kami di hadapan-Mu, sehingga nama Tuhan kami dan Raja kami dimuliakan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan iman rasuli kita. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya, mengakui iman percaya kita di segala abad dan tempat. Kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah, Raja dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau terus mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu. Dan Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Sehingga di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami, kami tetap percaya Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan kesehatan fisik, berkati supaya mereka pun juga tetap percaya akan kebaikan-Mu, akan kuasa-Mu sebagai Tuhan dan Raja. Bapak berkati supaya mereka pun tetap memiliki iman, pengharapan dan kasih yang melampaui pergumulan mereka. Bapak berkati juga untuk keluarga yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan kasih karunia kepada mereka. Bapak berkati juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan kehidupan keluarga. Biarlah kasih setia-Mu terus menopang mereka sehingga mereka dimampukan untuk tetap setia kepada Engkau. Dan di dalam pergumulan-pergumulan itu tetap belajar mentaati firman-Mu. Sehingga di dalam pergumulan itu mereka pun boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan itu. Di dalam mereka boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam kebenaran firman-Mu. Bapak di dalam surga, kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin negeri ini, mulai dari pusat sampai daerah yang terpencil pun, mereka belajar untuk hidup sebagai hamba Tuhan, Raja segala Raja. Dan Bapak berkati juga ya Tuhan gereja GKI Ambarawa, Sekolah Kristen Lentera, boleh terus senantiasa bertumbuh sebagai hamba Tuhan yang baik dan setia untuk menjadi berkat dan kesaksian di kota Ambarawa ini. Sehingga nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kami dimuliakan di dalamnya. Ya Tuhan, berkati juga untuk persiapan kami. Besok hari Minggu kami akan menikmati perjamuan kudus dan merayakan kebangkitan Kristus. Bila kami boleh sungguh-sungguh di dalam ibadah ini, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami, kami boleh menikmati pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Oleh sebab itu ya Tuhan, Bapa berkati supaya kami pun boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan Bapa berkati setiap hamba Tuhan dan para pelayan yang mempersiapkan untuk ibadah besok hari Minggu. Biar nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segala doa dan syukur kami pada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita mendasari persembahan kita dengan memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-25 sampai 26 demikian. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Mari dengan bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang pada malam hari ini kami peringati kematian-Mu ya Tuhan, untuk menebus kami, orang-orang berdosa. Tetapi mengucap syukur ya Tuhan, oleh anugerah, kami menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk percaya bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang boleh beribadah kepada-Mu pada malam hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih kami boleh mengungkapkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Kami bayar nazar kami ketika kami menyampaikannya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dengan rendah hati, dengan penuh ungkapan syukur, kami haturkan persembahan kami ini. Dan Engkau berkenan menyuci kuduskannya ya Tuhan. Supaya persembahan kami ini layak dipakai untuk mendukung pekerjaan-Mu mulai dari tempat ini. Mewartakan kasih-Mu mulai dari tempat ini ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan yang terulur ya Tuhan. Kehidupan kami, pelayanan kami, studi kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa pemeliharaan Tuhan. Serta hati kami percaya bahwa kami adalah anak-anak raja. Kami hidup sepadan dengan sikap hati kami sebagai anak raja. Kami hidup di dalam kemerdekaan rohani. Kami hidup dengan penuh ungkapan syukur. Dan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami ini, kami haturkan dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Karena kami punya Allah, kami punya Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa warta lisan yang saya sampaikan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada setiap para pelayan yang boleh melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah terus diperlengkapi dengan karunia yang boleh menjadi berkat begitu banyak orang. Yang berikutnya, mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat datang pada jemaat yang boleh hadir di gereja ini. Terkhusus juga untuk beberapa tamu yang boleh bersama-sama dengan kita beribadah di gereja ini. Saya panggil untuk bisa bangkit berdiri, Bapak Ferdinand, Ibu Julia, Saudari Gracia dan Joy bisa berdiri. Dan juga Saudara Oscar yang bisa bangkit berdiri, Saudara Oscar. Oke. Terima kasih.
kita beri selamat mereka untuk bisa bersyukur kita boleh bergabung bersama di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Yang berikutnya, jemaat yang dikasih Tuhan, besok hari Minggu akan ada perjamuan kudus. Oleh sebab itu, hosti dan anggur saudara bisa mengambilnya di kantor TU Gereja pada hari dan jam kerja besok. Bagi yang jemaat yang mengikutinya di YouTube, bagi jemaat yang mengikuti di gedung ini, di gereja ini bisa mengambilnya pada hari H-nya. Kemudian yang berikutnya, ibadah sekolah minggu. Paskah anak sekolah minggu online akan diadakan besok hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 9 melalui kanal YouTube. Mari para orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggu, siapkan anak-anak kita untuk beribadah, merayakan Paskah kebangkitan Yesus, sekalipun harus lewat di kanal YouTube besok hari Minggu pukul 9. Kemudian rangkaian Paskah, kebaktian Minggu Paskah dan perjamuan kudus akan dilaksanakan besok hari Minggu 17 April 2022 pada KU yang pertama itu pukul 7 dan kebaktian umum yang kedua pukul 9. Bagi jemaat atau simpatisan yang rindu mengikuti bisa mendaftarkan diri melalui kantor TU Gereja pada hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang berhalangan mengikuti ibadah onsite, tetap dapat mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Ambarawa. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta GKI Ambarawa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah Jumat Agung telah usai. Marilah kita pulang dengan membawa berkat karena salib Kristus menjadikan kita hidup dan menang. Kita angkat satu pujian karena salib-Mu. Berikan hidup yang baru, caramu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 19-24 dikatakan demikian, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Kini dan selamanya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.